selanjutnya adalah penyelesaian masalah rutin. Jadi di sini konsumen sudah berulang kali membeli produknya, jadi dia tidak perlu tidak memerlukan pertimbangan yang lebih mendetil seperti dua yang awal tadi. Konsumen pun sudah paham tentang merek beserta atribut produk, jadi dia tinggal beli, jadi tinggal ngulang-ngulang aja pembeliannya. Contohnya kalau misalnya kita beli gula, kan kita sudah ngerti gula yang bagus itu seperti apa, mungkin gitu ya. Jadi misalnya kita pengen beli gula merek Gulaku, ternyata gulakunya habis, terus kita mau beli produk lain apa, sementara kebutuhan gula kita besar, seperti itu. Jadi tanpa kita pikir panjang, kalau misalnya ada gula yang mungkin ada seseorang yang suka gula warnanya putih, jadi mungkin ada gula produk lain yang warnanya putih, ya langsung aja ambil gula itu, seperti itu contohnya. Nah, strateginya di sini adalah mempertahankan pelanggan. Jadi bagaimana agar pelanggan tetap setia pada produk itu. Jadi itu kan selain membuat stok tetap selalu ada, seperti itu. Jadi kita harus mempertahankan pelanggan. Kemudian yang selanjutnya adalah menarik pelanggan baru dengan cara memperkenalkan manfaat atau fitur produk baru, misalnya mengenakan harga khusus juga dan memberikan bonus. Itu cara untuk menarik pelanggan barunya. Nah, ini kemudian yang selanjutnya ada struktur keputusan beli. Ada beberapa komponen yang dikaitkan dengan keputusan beli. Yang pertama adalah jenis produk. Untuk membeli suatu produk, kita kan harus tahu jenis produk apa yang kita inginkan. Kemudian bentuk produk seperti apa yang kita inginkan, merek apa, kemudian kita mau beli produknya itu di mana, yang jual siapa, kemudian kita mau beli produknya dalam jumlah berapa, kapan, serta gimana kita mau bayar. Misalnya contohnya di sini adalah kamera lagi. Misalnya saya pengen beli jenis kamera itu DSLR. Bentuk produknya seperti apa? Misalnya kamera DSLR dengan speknya mungkin tingkat ISO-nya berapa, seperti itu ya. Kemudian megapikselnya berapa. Kemudian mereknya pengen apa? Misalnya pengen Nikon atau Canon, seperti itu. Kemudian lokasinya mau beli di mana? Misalnya mau beli di Trisi atau mau beli di deretan toko elektronik yang di Kaohsiung. Murah yang mana ya? Ya, itu kan bisa kita jadikan salah satu faktor pertimbangan dalam menentukan lokasi dan jenis penjualnya. Kemudian kita pengen beli sejumlah berapa banyak. Nah, kemudian kita menentukan kapan waktu yang enak buat beli. Misalnya di saat-saat tertentu kan ada diskon. Misalnya kayak yang kemarin menjelang Chinese New Year, kata temen lagi banyak diskon kan, katanya begitu. Jadinya kita beli ketika menjelang Chinese New Year karena harganya lebih murah, seperti itu. Kemudian cara pembayaran, kita bayar cash atau mau bayar pakai credit card atau mungkin transfer, seperti itu. Utang bisa dikonsultasikan dengan pemilik toko Indonesia ya. Kalau di sembako ya biasanya di toko peradangan. Nah, ini ada tahap-tahap dalam proses pembelian secara individu. Yang pertama adalah pengenalan kebutuhan. Produk apa yang kita pengen? Masih mirip dengan yang sebelumnya. Misalnya produknya pengen kamera, kemudian cari informasi dulu. Cari informasi kira-kira dari tiga produk referensi itu yang lebih cocok di kita yang mana. Kemudian ternyata lebih cocok adalah mungkin yang bermerek Nikon karena made in Japan. Karena made in Japan kualitasnya kita nilai lebih bagus. Jadi kita milih yang Nikon kan setelah kita evaluasi lagi. Kemudian kita menentukan keputusan pembelian. Dari dua merek Nikon ini apa yang lebih sesuai dengan kriteria kita? Misalnya kita lihat dari segi harga, mana yang lebih terjangkau. Di situ contohnya ada Nikon D500 sama yang di bawah itu D berapa? Kalau nggak D300, D600 saya lupa. Itu yang lebih terjangkau mana? Ternyata yang atas D500 lebih murah. Oke, kita putuskan untuk beli yang lebih murah D500.
bagaimana perilaku pasca pembelian? Apakah kita merasa puas dengan produk yang kita beli? Atau mungkin setelah kita evaluasi lagi, oh ternyata produk ini masih kurang begini seperti itu kan? Nah itu nanti perilaku pasca pembelian akan mempengaruhi keputusan pembelian kita di masa yang akan datang. Keputusan pembelian di masa yang akan datang. Jadi ini kan sekarang udah beli, udah dipakai. Terus misalnya 5 tahun lagi, aku pengen beli lagi gitu kan. Misalnya yang dari merek Nikon, oh ternyata memang benar-benar awet gitu ya. Ternyata memang benar-benar awet, kualitas gambarnya memang benar-benar bagus. Yaudah aku beli Nikon lagi aja gitu. Kalau misalnya ternyata ekspektasi kita tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya ternyata setelah jatuh kamera langsung rusak, nggak awet, habis jatuh langsung rusak, coba switch ke produk yang lain yang mungkin lebih awet lagi, coba lagi produk yang baru seperti itu. Kemudian ada juga perilaku pembelian industrial. Untuk yang industrial ini pada dasarnya masih tidak jauh berbeda dengan individu, cuman di sini lebih kompleks lagi karena tidak hanya melibatkan satu orang, melainkan melibatkan banyak orang yang terlibat dalam suatu organisasi. Jadi personalnya kan banyak, jadi pertimbangannya juga nggak cuma dari satu orang, tapi harus aspirasi dari semua orang seperti itu. Nah di sini kalau untuk industri, selain mempertimbangkan produk, kita kan juga harus mempertimbangkan pemasoknya. Kira-kira yang bisa memberi kita dengan harga murah, kualitas bagus yang mana, seperti itu. Intinya kalau untuk industri itu kan meminimalisir biaya, tapi bagaimana caranya kita bisa mencapai kepuasan yang maksimum, seperti itu kan. Nah ini, seperti yang telah saya jelaskan barusan, keputusan pembeliannya lebih kompleks karena ada banyak personil dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian pentingnya faktor teknis pada barang industri. Jadi kalau misalnya kita memutuskan beli barang sekarang kan tentunya akan mempengaruhi produk final yang kita hasilkan nanti. Misalnya kita mau merakit komputer. Nah kita beli dalaman produknya, komponen-komponennya misalnya dari China. Sementara yang kita tahu produk dari Cina itu image-nya seperti apa. Mungkin salah satunya adalah tidak tahan lama seperti itu kan. Nah kalau misalnya kita beli produk dari Cina, dari supplier Cina dan made in China juga, bagaimana hasil produk final yang akan kita produksi nanti? Nah itu yang harus kita pertimbangkan di sini. Jadi teknis sekali. Nah ini ada proses keputusan pembelian industrial. Beberapa tahap yang dilakukan bisa dilihat ada 8, sementara untuk tahap pembelian individu tadi cuma ada 5. Ini ada 8 karena lebih kompleks seperti yang tadi saya bilang. Selain mengenali masalah dan kebutuhan dan menentukan produk, kita masih harus bisa langsung dilihat pada poin nomor 5, menerima dan menganalisis usulan. Jadi kita tidak bisa memutuskan sendiri, melainkan harus mencari tahu bagaimana pendapat yang lain seperti itu. Kemudian setelah menganalisis usulan, kita masih harus mengevaluasi lagi usulan itu, kemudian dan menentukan pemasok yang mana. Kemudian baru bisa memilih dan melakukan pemesanan, dan yang selanjutnya baru mengadakan umpan balik kinerja dan masih evaluasi lagi. Nah, kan outputnya dari ke-8 poin ini adalah keputusan bersama dari suatu organisasi. Nah ini ada beberapa faktor yang menentukan lamanya keputusan tersebut dibuat. Yang pertama adalah kepentingan pembelian, menyangkut sifat produk. Jadi seberapa urgennya produk itu. Kalau misalnya memang dibutuhkan dalam waktu yang cepat, misalnya perusahaan kue, tiba-tiba di tengah jalan dia kehabisan krim. Kalau misalnya krim yang biasa dibeli tidak ada, dia kan harus cepat menentukan, misalnya mau switch ke produk yang lain atau mau pindah ke lokasi yang lain, cari krim yang dia maksud seperti itu kan. Kemudian yang kedua adalah biaya.
biaya nanti kan akan mempengaruhi harga pokok penjualan di situ. Jadi kita harus bisa mengatur berapa banyak biaya yang mau kita keluarkan, seperti itu kan. Kemudian jumlah alternatif, ada berapa banyak pilihan yang bisa kita jadikan sebagai pilihan untuk produk yang kita ingin, misalnya dari segi merek atau mungkin barang substitusi seperti itu. Kemudian ada juga pengalaman organisasi. Jadi kalau semakin banyak pengalaman kita dalam membeli suatu produk, kan kita membelinya juga semakin gampang karena tidak perlu mengulang yang namanya proses pembelajaran lagi. Nah, ada situasi pembelian juga dalam industrial. Ada 3 juga. Yang pertama untuk pembelian produk yang baru. Ini apabila perusahaan baru pertama membeli produk. Kemudian, dan ini juga karena pembelian pertama masih merupakan situasi yang paling sulit dan kompleks karena harus melalui tahap pembelajaran seperti itu kan. Nah, oleh karena itu memerlukan banyak informasi agar tidak terpengaruh oleh penjual. Yang namanya penjual kan pastinya dia promosi. Produk ini loh mbak, bagus gini. Nah, kalau kita nggak punya cukup informasi kan kita bisa tertipu oleh penjualnya. Apalagi sekarang kan banyak penjual yang nakal tuh, jadi harus hati-hati. Kemudian kalau misalnya produk yang kita target ternyata nggak ada, kita kan harus cari alternatif. Kira-kira produk lain apa yang bisa menggantikan produk yang kita mau. Kemudian atau mungkin kita cari di toko lain, toko yang mana yang menyediakan produk yang kita pengen. Dan selanjutnya adalah dari pembelian pertama itu ada proses pembelajaran lagi. Jadi ini akan menentukan pembelian di tahap berikutnya. Nah, yang kedua pembelian ulang. Pembelian ulang, yang namanya pembelian ulang pasti lebih gampang. Saya ulangi lagi, tidak perlu belajar karena kan tinggal mengulangi pembelian yang sama. Kemudian selanjutnya adalah pembelian ulang langsung. Nah, ini memang sudah berkali-kali melakukan pembelian baik dari produk yang sama, kemudian pemasoknya sama. Jadi tinggal langsung jalan aja. Di sini lebih efektif dan efisien karena mengurangi waktu serta tenaga. Saya lanjutkan ya, tinggal dikit, paling 10 menit lagi selesai. Nah, ini ada 4 pendekatan untuk menilai dan membeli produk dalam pembelian industrial. Yang pertama, pembelian dengan cara inspeksi, kemudian penyampelan, ada juga deskripsi, kemudian kontrak yang dinegosiasi. Nah, untuk inspeksi ini produknya masih bersifat umum, jadi belum ada standar khusus. Misalnya kalau kita buka warung makan, nah kita pengen beli misalnya buah dan sayur di pasar tradisional, kan belum ada produk yang dikategorikan misalnya yang kualitas bagus, kualitas jelek. Nanti juga pasar tradisional kan masih secara umum ya semuanya. Jadi kita perlu ngecek secara langsung. Dan langsung ngecek sendiri juga untuk mengetahui kualitas produk yang mau kita beli. Contohnya kan produk pertanian di pasar tradisional. Kemudian yang selanjutnya adalah pembelian dengan cara penyampelan. Misalnya kita mau pesan catering buat acara nikahan. Katakanlah kita sudah mendengar bahwa catering si ibu A enak gitu ya. Nah, kita kan tidak serta-merta langsung aja pesan. Kita perlu sampel. Kita perlu nyicipi dulu gimana rasanya untuk memastikan kan. Nah, iya. Jadi kita perlu sampel. Untuk selanjutnya kalau misalnya kita cocok ya langsung kita pesan, kalau enggak mungkin bisa kita cari alternatif yang lain. Kemudian pembelian dengan cara deskripsi. Nah, ini kita banyak jumpai pada produk manufaktur. Contohnya misalnya mie instan, kan sudah ada deskripsinya. Misalnya Indomie, bagaimana cara pembuatan dan ini rasa apa, seperti itu. Di situ saya cantumkan juga ada buku